Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas TV dari brand yang biasanya digunakan untuk menghibur anak kecil. Brand apa itu? Toshiba. Ya, jadi ini namanya adalah Toshiba E330L. Ini saya beli online, harganya sekitar 5,4 juta rupiah. Kalau kita bandingkan dengan seri C 6 juta, seri M itu harganya 8 juta. Jadi seri E ini bisa dibilang adalah smart TV yang paling terjangkau dari Toshiba. Cuman bedanya untuk seri E itu hanya diperjualbelikan secara online. Nggak bisa kalau misalkan kalian ke toko elektronik, contohnya Hartono, terus kalian cari seri Toshiba E330L ini nggak ada. Jadi bisanya cuma beli online, makanya dia harganya lebih murah. Dan sekarang langsung aja kita buka untuk TV-nya ini. Yang menarik dari E330L ini, walaupun dia harganya lebih terjangkau ketimbang seri C, tapi fitur-fiturnya itu hampir mirip. Jadi dia sama ya, prosesornya itu pakai Rexa, bukan Rexza Radeon, jadi Rexanya Toshiba, prosesor TV-nya Toshiba. Terus dia ada voice control, ada Dolby Vision. Sayangnya dia belum Dolby Atmos, tapi tenang aja sih ya, untuk Dolby Atmosnya ini diganti sama Dolby Audio. Terus buat gaming juga udah ada ALLM atau Auto Low Latency Mode. Dan ini bagiannya dari Rexa sih ya, jadi 4K upscaling. Nah, bedanya dengan seri C dan juga seri M, seri C dan M itu kan pakai operating sistemnya itu Google TV. Nah, untuk Toshiba yang seri E ini, dia pakai operating sistemnya lagunya Coldplay. Vida la Vida, bukan ya? Vida namanya. Nah, buat kalian yang belum tahu Vida ya, ini operating system sih ya, sama kayak Android TV. Cuman diklaim Vida untuk operating system Vida itu dia lebih cepat. Ini adalah tabel perbandingan yang diklaim dari Vida, tapi nanti kita coba aja apakah dia memang lebih cepat dari Android TV. Oke, jadi TV-nya udah kita pasang kaki atau stand-nya, dan ini harusnya kuat sih ya karena stand-nya ini besi. Dan untuk yang ukuran 50 inch ini, kalau misalkan tanpa stand bobotnya itu 9,8 kilo, kalau sama stand bobotnya 10,2 kilo. Berarti untuk stand-nya sendiri udah hampir 1 kilo berarti ya. Makanya dia untuk nopang bobotnya yang 9,8 kilo. Kalau untuk dimensinya, yang penting sih dimensi panjangnya ya. Panjangnya ini sekitar 1223 mili. Jadi pastikan kalian juga punya meja yang lebih dari itulah, biar nggak terlalu ngepres banget. Dan sekarang langsung aja kita, sebelum itu ya, tadi saya sempet lihat di bagian belakangnya ini menarik banget. Jadi kalau kita lihat di sini tulisannya siap digital, yang berarti memang TV analog kan semuanya sekarang udah dimatikan ya. Makanya TV-TV sekarang sudah ada tulisannya siap digital. Jadi dia pakai antena digital, bukan antena analog. Antena digital di Indonesia itu standarnya adalah DVB-T2. Dia juga ada DVB-S untuk satelit. Jadi kalau kalian masih pakai parabola, kalian juga masih tetap bisa dapat siaran TV-nya. Kalau untuk port-portnya, kalian bisa lihat di sini ada input AV di bagian belakang, terus ada kayak semacam port service. Ini biasanya bakal digunakan sama teknisinya Toshiba kalau misalkan ada apa-apa. Jadi ini portnya yang dipakai untuk menyeken istilahnya. Kalau untuk portnya ya standarnya TV. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada tulisannya DVB-T2. Nah, ini yang bakalan kita pakai kalau kita pakai antena digital. Terus ada input LAN, ada audio, ada HDMI-nya 2 buah, terus ada common interface, terus ada audio jack, ada HDMI yang support dengan ARC, sama ada USB Type A 2 buah, itu di bagian belakangnya. Nah, di sini juga ada mounting ke bracket buat dipasang di tembok. Cuman sayangnya di dalam paket pembeliannya kita nggak dapat. Jadi kalau misalkan kalian pengen ditempelkan di tembok, bisa, udah disiapin mountingnya seperti ini. Tapi harus beli VESA mount bracket tambahan yang minimal kuat mengangkat sekitar 9,8 kg. Untuk bobot TV yang 50 inch ini ya. Sebenarnya yang masuk Indonesia itu hanya 2 SKU, yang 43 inch dan 50 inch. Kalau yang 43 inch itu beratnya sekitar 7,4 kg. Oke, jadi TV-nya udah kepasang di sini. Oh ya, di dalam paket pembeliannya kita dapat kabel power, tentunya ada remote. Yang remote-nya ini lebih, menurut saya sih lebih ribet ketimbang seri C dan juga M kemarin ya. Bukan lebih ribet sebenarnya, cuman tombolnya terlalu banyak. Jadi menurut saya untuk sebuah smart TV harusnya remote-nya dibikin lebih praktis, lebih kecil, lebih simple, tombolnya dikit gitu. Kalau bisa ada joysticknya gitu, biar lebih smart lagi ya. Terus kita juga dapat baterai. Baterainya ini mereknya Dynamex tapi ya, bukan merek Toshiba. Ada manual, buku manual, dan juga kartu garansi. Udah sih, itu aja. Sekarang kita coba pasang dulu untuk TV-nya dan kita otak-atik. Oke, sekarang kita setup dulu untuk TV-nya. Pilih bahasa, jujur ya, kalau misalkan teknologi kayak gini, saya tuh malah bingung kalau misalkan bahasanya bahasa Indonesia. Jadi biasanya semua HP, tablet, semua device saya tuh saya pakai bahasa Inggris.
karena bahasa Indonesianya baku gitu. Kita konekkan ke WiFi dulu seperti biasa. Untuk setupnya lumayan cepet ya, kita tinggal bikin akun Vida, terus next gitu aja. Dan sekarang kita coba home-nya, tampilan UI-nya ya. Sebenarnya sama dengan Android TV dan juga Google TV, semuanya itu mirip-mirip kayak gini. Kita bisa langsung ditanya apakah mau connect dengan AirPlay atau HomeKit. Kita skip dulu aja ya. Wah, ada FIFA World Cup juga ya. Jadi Vida ini kalau saya lihat di websitenya, dia memang partnernya banyak banget. Ada Disney Plus, Netflix, YouTube Kids, dan lain-lain ada banyak. Dan hasilnya kalian bisa lihat di sini. Kita nggak perlu download lagi. Contohnya kalau misalkan kita mau buka Netflix. Cuman saya penasaran dengan klaimnya Vida tadi. Katanya kan kalau misalkan power up itu cepet banget ya. Jadi sekarang saya matikan dulu. Wih, keren ya animasinya matinya. Set, biasanya TV itu kan tap gitu ya. Ini tapi kayak tirai ketutup gitu ya. Kita coba lagi nyalain. Apakah tirainya kebuka sekarang? Welcome to Live TV. Oh, ini kalau misalkan kalian pakai TV digital ya, tapi ini kan kita nggak pakai. Nah, ini adalah pilihan menu-menunya kalau misalkan ini dijadikan display output ya. Jadi kita bisa pakai HDMI-nya 3 buah, ada AV untuk TV digital, terus ada screen sharing, AirPlay, dan juga content sharing juga. Sebelum kita otak-atik fiturnya, kalau secara desain dia mirip dengan seri C dan juga seri M ya. Jadi Toshiba itu hampir semua TV-nya dirakit di Indonesia, cuman model tertentu aja yang dirakit di Jepang dan di China. Jadi desainnya itu masih ciri khas sama dengan seri C dan juga seri M. Bagian frame-nya ini kalau kita lihat ketiganya udah tipis. Bagian bawahnya aja yang lumayan tebel karena mungkin untuk menaruh logo Toshiba ini ya. Walaupun logo Toshibanya udah dikecilin, kecil banget ini. Jadi segini sih menurut saya masih lumayan tipis sih ya frame-nya ya. Dan bagian belakangnya ini secara dimensinya juga motherboardnya nggak terlalu besar. Biasanya kan TV itu tipis tapi bagian punggungnya itu gede ya untuk mesin-mesinnya. Tapi ini nggak terlalu kok. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk kualitas dari TV-nya ya. Jadi TV-nya ini karena dia pakai prosesor Rexza Engine. Jadi di dalam prosesor engine 4K-nya Rexza ini ada 3 bagian penting. Jadi ada Ultimate Display, ada AI 4K Upscaling, dan Ultra Essential. Di Ultimate Display itu ada 3 fitur penting. Jadi ada Adaptive Local Dimming, di mana brightness-nya akan menyesuaikan ambient light. Ngomongin soal dimming ya. Panel yang dipakai ini bukan LED. Jadi Toshiba pakai di seri ini namanya adalah DLED. Apa itu DLED? Ini adalah singkatan dari Direct LED. Apa itu DLED atau Direct LED? Jadi DLED itu artinya backlight yang posisinya di belakang panel. Dia berbeda dengan FALD atau Full Array Local Dimming. Kalau FALD itu teknologi yang membagi bagian backlightnya. Dan kalau DLED di E330L ini belum Full Array Local Dimming ya. Tapi dia untuk dimmingnya ini masih adaptif. Intinya backlightnya ini nyala semua secara bersamaan. Terus karena dia di LED, kata Toshiba dia juga punya wide viewing angle yang luas. Oh iya ya, jadi kalau misalkan itu kalau bisa lihat dari samping nggak nih? Nah kalau dari samping nggak bakalan ada kayak semacam screen bleeding kayak panel TN gitu, nggak ada. Dan dia juga udah punya fitur Eye Comfort yang namanya Eye Care Blue, dimana dia bisa mengurangi cahaya biru biar mata kita itu nggak gampang sakit dan nggak gampang lelah. Terus Vida tadi kan klaim kalau misalkan dia lebih cepet ya dibandingkan Android TV. Iya sih, tapi nggak yang kayak gimana-gimana gitu cepetnya. Jadi kalau kalian lihat tuh, memang dia lebih responsif ketimbang Android TV, tapi kalau dibilang cepet yang cepet banget gitu nggak juga. Tapi memang lebih cepat dibandingkan dengan Android TV. Untuk dari power on, power off-nya juga, terus kita pindah-pindah menunya juga. Sekarang kita cobain dulu untuk kualitas 4K AI upscaling-nya. Jadi fitur ini dia bisa kayak semacam video resolusi yang kontennya Full HD bisa di upscaling lagi sama dia jadi 4K. Cuman nggak cuman kayak di stretch gitu aja, tapi 4K-nya ini banyak banget fiturnya. Oke, jadi kita lihat dulu untuk kualitasnya. Ini saya belum tahu resolusinya apa di YouTube ini ya. Tapi kalau saya lihat sih ini kayaknya di 1080p mungkin ya. Tapi coba kita lihat. Kita atur settingannya. Search dan hasilnya, oh bener ya dia ada di 1080p. Terus kalau misalkan kita maksimumkan, dia bisa di 2160p. Nah ini kualitas, gila ya. Ini kualitasnya kalau misalkan di 2160p. Kalau kalian lihat dia lebih realistis, lebih tajam. Karena 4K AI upscaling-nya Toshiba itu bukan hanya kayak nge-stretch gambarnya aja. Sistem kerjanya itu sama kayak DLSS atau Deep Learning Super Sampling-nya Nvidia. Jadi di mana dia itu akan merestorasi gambarnya dari segi brilliance, dari segi kontras, dari segi tekstur. Jadi bukan hanya sekedar di scratch aja, tapi gimana ketika dia didisplaykan itu gambarnya lebih bagus. Jadi warnanya itu dikonstruksi lagi, detailnya itu dikonstruksi lagi. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat, walaupun ini 50 inch 5 jutaan seri E, yang kata Toshiba ini versi paling murahnya, secara detail, secara realistis, wah tajam banget gambarnya ya.
Terus fitur ketiga ada Ultra Essential PQ teknologi ya. Jadi ini ya kayak semacam color gradingnya Toshiba lah. Di situ ada 4K digital noise reduction, ada game mode dengan ALMM-nya tadi, ada football mode juga, HDR restoration. Intinya ini kayak semacam ya picture profile-nya Toshiba lah. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita ubah-ubah di sini ya. Nah, bedanya kerasa banget ya. Ini standar, ini cinema. Ini kayak lebih flat ya. Ini cinema. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang cinema ya. Karena kayak langsung di grading bagus gitu. Terus Cinema Night, ini lebih gelap aja, ini dynamic. Saya lebih suka Cinema Days ya. Jadi ada Cinema Days, Cinema Night, dynamic, dan juga sport. Nah ini kalau misalkan ngomongin sport kan sekarang lagi ada FIFA World Cup Qatar ya. Dan kebetulan Toshiba ini merupakan official TV Piala Dunia Qatar 2022. Nah ini adalah fitur-fitur dari Ultra PQ teknologinya, jadi ada adaptive contrast yang bisa mengadaptif sendiri kontrasnya untuk disesuaikan. Terus ada noise reduction juga, color temperature, dan kita juga bisa atur, banyak banget ini pengaturannya ya. Karena gambar itu kan selera ya, makanya Toshiba kasih kita opsi biar kita bisa menyesuaikan gambar itu dengan selera mata kita gitu. Karena kalau nggak dikasih flexibility kayak gini ya repot juga ya. Sound ini Toshiba juga punya fitur yang namanya Rexa Power Audio. Kita coba aja kayak gimana. Tapi kita ganti dulu ya. Kita ganti ke NCS biar nggak copyright. Ini di volume 100 untuk ya. Kita coba apakah suaranya pecah. Habis ini ada bass. Kita tunggu dulu. Kecil banget suaranya ya. Bentar ya. Jadi suaranya itu kayak nggak muncul dari TV-nya gitu ya, kayak di belakangnya gitu. Jadi suaranya kayak surround gitu, tapi kayak di bagian belakang sama di kiri kanannya gitu suaranya ya. Ini kalau kita gunakan untuk dengerin musik, cuman kalau untuk film, apakah vokalnya juga ikut ke boost? Jadi suara-suara dialog itu sekarang langsung kita coba aja Netflix ya. Nah di sini kalau kalian lihat di bagian remote-nya ini ada kayak semacam shortcut yang banyak banget. Ada Vida TV yang berbayar, ada yang free. Terus ada YouTube juga, Netflix, ada UEFA TV juga ya, buat kalian yang suka nonton bola. Nah sekarang kita coba langsung masuk ke Netflix, dan kita coba untuk nonton konten yang udah punya Dolby Vision. Nah di Netflix itu sebelum kalian putar videonya, biasanya ada keterangannya. Jadi ini kontennya HD, tapi tenang aja kalau kalian punya Toshiba ini, walaupun kontennya HD, kita putar bentar aja deh. Walaupun kontennya HD, dia akan di upscaling tadi dengan 4K-nya. Jadi konten HD, kalau di TV-nya ini akan kerasa terlihat seperti konten 4K gitu. Karena dia punya 4K AI upscaling. Kita coba cepetin aja. Nah, ini adalah konten HD tapi masih terlihat bagus saja, masih terlihat seperti 4K karena dia punya 4K upscalingnya. Tuh, nggak ada gambar yang pixelated. Padahal jarak pandang saya ini terlalu dekat nih kayak gini. Ternyata kameranya ya, bukan kameranya. Oke, sekarang kita coba kalau misalkan perbedaannya kita nonton konten yang ini ya, Dolby Vision. Nah, ini ya, Six Underground. Dia udah ada labelnya Dolby Vision kayak gini tuh. Langsung muncul di sini Dolby Vision. Jadi walaupun TV kalian Dolby Vision, kalau kontennya nggak Dolby Vision ya nggak Dolby Vision gitu. Dolby Vision itu ranah-ranah sinema lah. Oke, jadi ini adalah konten Dolby Vision. Nah, kalau kalian lihat kan Dolby Vision itu kayak gradingnya itu lebih biru gitu ya. Nah, ini remote-nya kan ada beberapa shortcut ya. Kita cobain Vida Free. Vida Free itu tampilannya kayak gini, jadi ada beberapa konten juga. Nah, ada beberapa kartun ya sama kayak Netflix lah Vida itu ya. Kalau misalkan kita coba yang Vida TV ini, kita harus pasang seak antena lah, antena yang di VB T2 tadi untuk kita beralih ke TV digital. Cuman kalau untuk menu-menunya ya sebenarnya UI-nya mirip dengan Android TV, jadi kalian gak usah bingung kayak gimana Vida itu, mirip banget ini. Bahkan aplikasinya juga lebih lengkap di Vida ya. Kalau misalkan di Android TV itu ada beberapa vendor yang nggak ngasih Netflix, itu kita harus download sendiri. Cuman yang nggak ada di sini yang coming soon kata Vida adalah Disney Plus. Jadi di Disney Plus belum ada. Nah ini kalau kalian lihat kan aplikasinya udah banyak banget ya. Aplikasi-aplikasi yang memang biasanya digunakan di TV. Kalau untuk lokal ada WeTV dan juga video. Nah video ini kita bisa nonton Piala Dunia. Kemarin saya baru beli ya, Piala 99.000 untuk Piala Dunia Qatar kemarin ya. Ngomongin Piala Dunia tuh ya, langsung pakai FIFA gini. Dia ada namanya football mode. Jadi kalau misalkan kita aktifkan football mode ini terus kita nonton bola, pergerakannya itu akan kerasa lebih real gitu. Jadi tekstur bolanya, pergerakan pemainnya, rumput hijaunya itu akan
direstorasi lagi sama dia dengan fitur football mode ini biar ditonton itu lebih realistis. Dan buat kalian yang suka gaming, seperti biasa TV-nya Toshiba ini udah punya VRR atau variable refresh rate, terus juga ada ALLM-nya, auto low latency mode. Jadi kalau misalkan kita gunakan main stick, kita tekan X ketika main bola dia akan langsung umpan gitu. Jadi responsif, nggak delay. Terus sama dengan Google TV kemarin, dia ada fitur-fitur menarik kayak ya dia support Bluetooth. Jadi kalau misalkan kalian nonton bola kayak saya gini ya, saya kan udah punya anak umur 1 tahun, ada istri juga. Kalau saya nonton bola yang di atas jam 2 pagi, itu saya harus pakai headset ya. Karena kalau misalkan kenceng-kenceng, wah jadinya nggak nonton bola ya, jadinya ke pengadilan agama nanti. Nah makanya saya harus pakai headphone, dan headphone itu bisa dikoneksikan juga pakai Bluetooth-nya dari Smart TV-nya 4K Toshiba ini. Jadi kita bisa pakai mouse, bisa pakai keyboard, bisa pakai headphone juga. Dan kalau misalkan kalian kayak saya yang nggak terlalu suka remote-nya yang gede nih, smartphone kita itu bisa jadi remote-nya TV ini juga, jadi lebih mudah. Terus dengan smartphone atau device kita, tablet, laptop, kita juga bisa langsung screen sharing dan juga konten sharing dengan Smart TV ini. Dan kalau misalkan kalian mager ngetik di sini ya, karena kan ngetik di remote itu kan lama banget ya, kita bisa pakai perintah suara juga. Caranya seperti ini, kita tinggal tekan aja yang tombol mic ini, open YouTube. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa langsung ngomong aja ke dia tanpa ngetik. Kalau misalkan mau nonton apa ya, video mungkin ya, open Netflix. Nah, kayak gitu dia akan langsung membuka Netflix. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Toshiba 50E330L kali ini. Dan sebenarnya saya udah pernah nge-review Smart TV dengan operating system VIDA ya. Cuman jujur aja yang ini dia lebih cepat ketimbang TV yang dulu saya review dengan VIDA. Ini lebih cepat, terus lebih responsif aja. Ketika tadi saya ngetikkan password WiFi itu kerasa banget dia cepetnya tas-tas gitu. Kalau yang kemarin itu bisa kayak agak delay gitu, ada berapa latency gitu. Ini kalau misalkan saya nyalain lagi, dia akan cepet tuh. Duh, langsung ya, langsung ke Netflix gitu. Cepet. Animasinya pun juga nggak terlalu, nah kalau dimatiin baru ada tirainya. Tapi kalau dinyalain, dia langsung buka Netflix itu tadi. Das gitu, tanpa harus buka tirai. Tuh, ya kan? Cepet, karena Smart TV itu memang biasanya karena operating sistemnya nggak ringan ya, makanya dia lemot. Tapi VIDA ini dia ringan, jadi kalau misalkan kita slide-slide seperti ini, dia cepet. Dan walaupun dia lebih murah ketimbang seri C, tapi fiturnya mirip-mirip sama seri C. Tapi kalau sama seri M nggak ya, seri M itu punya DCI P3, kalau ini nggak punya DCI P3. Ya, bedanya itu doang sih, tapi dia lebih murah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Studi and see you on the next video. Bye-bye.